ya kita jalan masing-masing aja lah, penyelesaiannya juga masing-masing gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi bang, tuntutan dari kalian abang seperti apa bang mungkin? Tuntutan. Iya, yang pertama begini ya, kalau seandainya saya sebenarnya kurang setuju ya, saya membahas dulu nih. Kalau seandainya bahwa perkara umroh dibandingkan sama perkara mobil ini seolah-olah perkara umroh itu lebih besar, terus perkara mobil ini lebih kecil, saya kurang setuju. Karena begini ya, kalau dilihat dari nilainya, mungkin kerugian umroh ini banyak orangnya, sehingga nilainya besar. Tapi kalau perbuatan ya, kalau perbuatan menurut saya, kalau umroh itu bisa dikatakan itu masih bisa dikatakan perdata. Tapi kalau seandainya perbuatan yang dilakukan oleh Aca, Dela, dan Arman, menurut saya bisa saya katakan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang sadis. Kenapa perbuatan yang sadis? Ya. Yang pertama, kalau dalam perkara umroh, Kemil korban, Dela korban, Arman juga korban. Bisa kita pastikan pelakunya, ya, dugaan pelakunya adalah Aca. Tapi kalau dalam perkara mobil, kan sudah bisa dipastikan mobil ini mobil Kemil, dipinjam oleh Aca, dijaminkan kepada Dela dan Arman. Dalam perjalanan Kemil sudah minta mobil ini, dan Dela sudah kenal sama Kemil. Ditambah lagi, ya, ada artis senior yang berusaha meyakinkan Dela agar bisa mengembalikan mobil itu kepada Kemil. Karena tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang dibahas sama mereka lah ya. Nah, jadi artinya ketika ada yang membantu menyatakan bahwa, oh Kemil, mobil kamu sudah dikembalikan, bahkan mobil selain sudah dikembalikan kepada Aca. Begitu dikonfirmasi kepada Aca sumpah demi Allah demi Rasulullah tidak menerima mobil tersebut. Ditanya lagi kepada Arman sempat WA ke Aca. Bayangkan ya, isi WA Arman itu ya, Aca menanyakan bagaimana mobil baleno merah punya teman saya. Menurut Isdalia katanya sudah dikembalikan kepada saya. Dijawab sama Aca sama si Arman. Bayangkan bagaimana saya tidak katakan bahwa sadis perbuatan mereka. Arman nyata-nyata mengirim WA kepada Aca mengatakan begini, tumben kamu WA, biar WA ini bisa di screenshot ya, diberikan kepada Kemil bahwa seolah-olah kamu tidak menerima mobil. Saat itu mobil ada di tangan Arman sama Dela. Jadi kalau melihat perbuatannya, kalau menurut saya ini perbuatan sadis. Kita memegang barang orang, tapi kita sampaikan ke orang bahwa kamu megang mobil itu. Tujuannya apa? Nah tujuannya apa? Apa kalau saya tidak dugaan kita menggelapkan mobil? Ini kan mobil ini bisa mereka serahkan ke Polres Bekasi ini kan setelah kita buat laporan polisi. Oke, teman-teman saksinya ya, semuanya menyaksikan nih. Makanya saya katakan ya, nih saya bukan yang menantang ya. Kalau mereka enggan atau tidak seolah-olah bahwa perkara mobil ini perkara kecil dan mereka tidak mau menanggapi, percaya nih, pegang omongan saya nih ya. Saya kejar mereka sampai kapanpun nih. Jangan menganggap perkara ini kecil, seolah-olah dia lagi maju begini, ingin memperjuangkan orang-orang yang katanya ditipu itu. Terus tidak mau menanggapi masalah ini, soal mengaburkan. Peristiwanya sudah jelas-jelas ada. Kamu pegang mobil, kamu menyerahkan mobil, pemilik mobilnya ada Kemil. Jadi kalau seandainya dia enggan nanti berkomentar, nih ya, tunggu minggu-minggu ini ya. Saya usahakan supaya Polda Metro Jaya panggil kalian ya. Nanti kalian akan terima akibatnya. Itu. Bang, ini menarik nih Bang, soal kata mobil. Kan mobil itu kan prosesnya di Bekasi. Nah Abang kok ada feeling atau keinginan untuk menggugat itu perkara dan beda nggak sih Bang, maksudnya kok? Ini kan prosesnya tetap di kepolisian Bang. Iya, itu kan pidananya. Oke. Artinya gini, pidana itu kejahatan. Artinya kalau seseorang ya berusaha menyembunyikan barang orang lain setelah orang itu meminta dia tidak mengembalikan, itu kejahatan namanya. Betul. Dugaan penggelapan. Betul. Nah sekarang ya, tadi pertanyaan teman-teman saya setuju tuh, ada salah satu teman mengatakan kenapa mobil itu tidak langsung diserahkan kepada Kemil. Betul. Padahal sebelumnya Kemil sudah minta, sudah komunikasi, sudah minta berulang-ulang kali, Aca minta, semuanya minta berulang-ulang kali, minta menjelaskan bahwa mobil itu adalah mobil Kemil. Oke. Tapi ketika ini sudah disomasi,
nggak ada juga suaranya. Begitu lapor polisi, tiba-tiba mobil itu diserahkan ke pihak kepolisian, ya kan? Nah ini apa nggak merugikan perbuatan seperti ini? Iya. Andai kata pada saat itu dia mengatakan bahwa pada saat somasi nih, Emil nih mobilnya ada sama gue, nah lo bawa nih tanda-tanda bukti bahwa ini benar-benar punya kamu. Nah mungkin kita tidak mungkin lah mendaftarkan gugatan perdata ya. Betul. Artinya tidak ada maksudnya kerugian yang ditimbulkan secara besar lah. Kalau kerugian pasti ada, cuman kita bisa memaklumi kalau saat itu dia langsung menghubungi Kemil dan langsung menyerahkan mobilnya. Tapi sekarang lihat aja mobil tuh di Polres tuh. Dari mulai bulan puasa sampai sekarang makin rusak mobil. Nah jadi wajar lah sudah sepantasnya akibat perbuatan mereka menimbulkan kerugian. Jadi kita daftarkan lah. Ya apalagi kita dengar kemarin katanya mereka tidak akan mau bayar sepeser pun. Ya memang ya silakan mereka beranggapan tidak mau bayar sepeser pun, tapi putusan pengadilan lah nanti yang memastikan ya upaya paksa dari pengadilan nanti. Kalau kami bisa membuktikan perbuatan dari mereka itu menimbulkan kerugian, nah nanti kita serahkan pada pengadilan. Kalau laporan pengadilan ini tidak direspon baik oleh pihak itu seperti apa? Alhamdulillah. Saya berdoa mereka tidak datang, biar putus tanpa perlawanan. Ya kan? Itu aja, saya alhamdulillah. Kalau mereka selama ini selalu menjagokan kalau mereka itu lebih taat hukum, bahkan mengatakan bahwa pihak dari kepolisian itu sangat bekerja dengan baik karena masih menahan mobil saya. Saya nggak tahu ya pihak kepolisian ketika mendengar statement seperti itu. Jadi kita lihat aja seperti apa ke depan. Kalau memang nanti siapa mereka bersalah, ya berarti itu memang yang putusan hakim, bukan kita yang mengarahkan seperti itu. Jadi memang nggak usah bayar kalau memang merasa nggak perlu, tetapi kalau memang itu perlu biar keputusan hakim, bukan kita yang minta ininya kok. Gitu. Kita nggak akan nagih-nagih gitu. Ini kan bicara mobil, kok mobil diambil dari kepolisian itu apa bang? Apa ada persalatan atau ada apa bang? Kayak itu tanya sama Dela itu, sama Arman. Oh gitu. Iya, tanya sama dia. Kenapa mobil itu serahkan ke... Saya nggak tahu ya, kemarin itu kan hadir ke Polres Bekasi, gimana rasanya ketika melihat mobil yang ditaruh di sana gitu. Betul. Makanya satu-satunya kalau menurut saya kesimpulannya terhadap 2 orang ini, 3 orang inilah ya, itu orang nggak punya hati nurani. Ya, betul. Setuju saya. Nah, tadi saya ulangi ya. Saya setuju tuh apa yang disampaikan oleh Kemil. Ya, gimana ya perasaannya? Benar tuh, kemarin kan dia datang ke Polres tuh. Ya, udah berbohong, mobil nggak ada sama saya, nggak tahu. Datang ke Polres kan lewat tuh, ada mobil Kemil tuh. Gimana ya perasaannya ya? Dia yang menyerahkan mobil, sementara pemilik mobil minta berulang-ulang kali nggak diberikan, ditaruh ke situ. Akhirnya begitu berdebu kan. Sekarang permasalahannya, salahnya Kemil apa sama dia? Nah itu. Punya utang Kemil sama dia, Kemil nipu dia? Enggak. Nah kalau orang benar, saya setuju. Kalau kita punya hati, waduh, gak enak dong perbuatan saya. Betul. Kemil ini korban dalam umroh, jadi korban lagi. Sekarang nggak ada permasalahan sama Kemil. Mobil sekarang di situ, sampai berdebu, sampai ke ban, sampai nggak diurus tuh. Gimana hati nuraninya? Kemarin juga saya sempat dengar tuh ada statement dari Mbak Delanya kalau memang dengan kejadian beliau umroh itu ada kerugian lagi, yaitu imaterial juga, kemudian materi juga. Nah, bisa tuh ngomong gitu. Sementara kenapa nggak berpikir dari pihak saya juga yang dirugikan, kenapa nggak berpikir ada kerugian materi dan imateri juga gitu. Jadi kadang-kadang manusia ini hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak bisa bercermin gitu bahwa dia juga melakukan kesalahan yang sama. Dia menuduh Aca menipu dirinya, tetapi dia melakukan kebohongan terhadap diri saya gitu. Jadi kayak ya percuma lah, coba introspeksi diri Mbak gitu, bahwa yang Mbak lakukan ini sudah banyak merugikan orang lain juga. Jadi jangan hanya merasa dengan kasus umroh Mbak jadi hero, sementara Mbak jadi penjahatnya untuk kasus hal lain gitu. Jadi